yang rich, terus yang terakhir orange pastel. Dia tidak bisa berubah menjadi warna yang namanya warna pink karena tidak ada pantulannya, karena dia adalah kosong, titik kosong. Seperti itu. Oke, lanjut. Generatornya berikutnya adalah bronzer. Bronzer, Pak. Nah, bronzer untuk menggelapkan, mengreaksikan warna tone down dari level 9 dan menutup uban dari level 6 sampai 7. Tone down, teman-teman ngerti tone down? Menurunkan. Tone itu kan memberi warna, down itu menurunkan. Jadi contoh dari level 9 pengen jadi ke level 6, level 9 jadi ke level 5, seperti itu, tone down. Nah, kadang kan kita pernah dapat klien nih, kok rambutku ini kan full bleaching. Aku sekarang pengennya highlight kok. Pengen ada kayak balayage yang itu. Nah, itu kita gunakan namanya dengan tone down. Down tone. Jadi untuk bagian yang levelnya udah tinggi, kita tinggal isi warnanya aja. Yang sisanya pengen gelapkan, kita turunkan dengan bronzer. Bisa juga dengan 40, tergantung pengennya itu seberapa gelap atau pengennya gapnya itu berapa level. 3 ya udah pakai 40. Kalau bronzer itu selisihnya kalau diturunkan apalagi ya itu masih keangkat dengan panas level 5. Jadi kalau pengen level 4 ya 40. Seperti itu. Ngerti sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Jangan sungkan ya, nanti kalau bingung nanti sampai di rumah, loh aku tadi kalau bisa ya dicatat yang penting-penting gitu. Kalau bisa ya juga direkam gitu, bagus. Soalnya saya sendiri juga seperti itu kalau belajar. Kalau nggak direkam atau dicatat pusing. Oke Pak, lanjut slide-nya Pak. Slide-nya Pak. Biar agak cepat Pak. Nah ini Sikos Grey Cover, ya ini tadi udah dijelaskan. Bisa dengan 40, juga bisa dengan bronzer. Terus apa bedanya? Bedanya adalah kalau bronzer kita pengen bikin cover uban yang fashion, yang kelihatan coklatnya. Kalau 40 kelihatan coklatnya tapi masih sedikit lebih gelap. Karena pada dasarnya bronzer itu kekuatan liftingnya lebih tinggi daripada klasiko reguler. Klasiko yang lama. Klasiko reguler bukan yang lama ya Pak ya. Ini tetap sama. Oh iya yang lama betul. Yang 40, 50, nah seperti itu. Nah, kalau saya saran untuk produk kita ya, itu tutup uban jangan pakai 50. Pakai 40 aja. Karena kalau pakai 50 aplikasinya belepotan pasti nggak bisa. Yang udah expert aja kadang masih miss sedikit pakai 50. Kecuali warnanya 54, 55 sama 50 masih bisa. Tapi kalau lainnya itu ya, oke. Lanjut. Terus Pak. Ya, creating direct color brown with Sikos from virgin hair. Oh ya. Ya. Jadi sebetulnya kalau dulu kita mau bikin warna-warna fashion yang kayak biru, pink, ungu, abu-abu itu kan kita pakainya sering-seringnya kan pakai direct color kan, jarang kan kita bikin pakai kayak gini, susah banget bikin formula kayak gini, mumet. Nah sekarang bisa pakai Sikos ini lebih gampang. Jadi teman-teman gak usah mikir ada customer datang, kok aku pengen abu-abu ya wes hajar pakai Neumin level 7, Neumin itu abu-abu. Level 7 let's say yang masih orange hajar pakai Blue Azure jadinya juga abu-abu. Abu-abu. Blue Azure Harper itu abu-abu. Ya. Karena warna-warna orange ketemu dengan warna biru apa yang terjadi? Netral. Karena warna orange dinetralkan oleh warna biru. Ini udah paham ya segitiga warna? Di sini udah paham segitiga warna? Ada yang belum paham kah? Ada yang belum paham? Enggak apa-apa, enggak usah malu, tak jelaskan lagi daripada nanti pulang ke rumah bertanya-tanya opo segitiga warna itu. Oke, tak singgung sedikit aja ya. Nanti coba di rumah diramesi, apa diramesi misalnya. Kayak togel ya, kayak zaman biyen ramesi togel. Oke, biru. Kuning. Jadi warna primer di dunia ini apa aja yo? Merah. Betul sekali. Nah, warna sekunder apa aja? Kalau biru sama kuning jadinya apa? Biru sama kuning. Hijau. Kalau kita punya produknya GR1 atau Green Aurora ya. Green Aurora. Nah, kalau kuning sama merah jadinya apa? Orange. Nah, kalau yang namanya merah sama biru jadinya violet ya. Nah ini harus hafal. Kalau tidak hafal kita tidak akan bisa tahu warna target yang kita pengenkan apa, dan untuk menetralkan undercoat warna dasar kita tidak tahu. Oke, saya tanya undercoat level 7 warnanya apa? Orange. Level 7 orange apa?
yellow orange ya. Level 7 itu yellow, ada orange-nya sedikit tapi sedikit banget. Nah, level 7 itu yang menetralkan berarti kalau kuning kira-kira apa yang menetralkan warna kuning? Warna yang berlawanan. Opo iki? Titik 2, opo iku ayo titik 2. Kalau kita berbicara tentang cat 52, 62, 42, 72 itu apa yuk? Pantulannya apa? Violet. Jadi kalau warna level 7 berarti kuningnya banyak, orange-nya sedikit. Berarti untuk menetralkannya kita perlu warna banyak di violetnya dan sedikit di biru. Karena masih ada orange-nya sedikit. Udah mulai mumet kepalanya? Mumet sudah, kalau sudah masuk sini mumet. Pasti. Saya aja sampai sekarang kadang pernah bikin formula itu salah. Ya akhirnya salah formula itu belum saya aplikasikan, tak buang bikin baru. Mumet kalau belajar ini. Saya dulu belajar ini mumet seminggu. Gara-gara diajarin sama Ko Yuco. Ya, seperti itu. Oke, Pak, lanjut, Pak. Ya, ini peroxide yang digunakan untuk Zikos ya. Kalau penggunaannya itu tanpa pH changer bisa 1:2. Jadi kalau penggunaan peroxide-nya itu untuk tanpa pH changer 1:2. Untuk lifter harus 1:2. Kalau yang untuk dengan sharper atau dengan bronzer boleh 1:1 atau 1:1,5, tergantung kita pengennya untuk apa. Kalau untuk bronzer itu pasti 1:1 ya untuk menggelapkan atau 4:0. Kalau dengan lifter 1:2. Kalau dengan basic dengan sharper atau dengan bronzer boleh 1:1 sampai 1:2 boleh, tidak masalah. Kalau di rambut yang di bleaching wajib 1:2 tanpa pH changer. Tapi kalau ada pH changer boleh 1:1,5 boleh. Tapi ada aturannya nanti. Oke, Pak, lanjut, Pak. Nah, ini kalau basic dengan 10 volt itu naik 1 level, dengan 20 volt naik 2 level, basic 30 volt naik 3 level, 40 volt bisa 4 level. Dengan lifter bisa naik sampai 5 level. Tapi jangan dipikir bahwa 5 levelnya ini seperti kelisnya bleaching ya, nggak sama. Jadi kalau teman-teman, loh ini levelnya kok katanya levelnya 7 tapi kok munculnya orange, ya jelas kita nggak, itu dia nggak buang warna dasar kok. Dia cuman melifting aja. Ya, kemampuan liftingnya. Recommended peroxide-nya kalau di kulit kepala itu boleh 10 sampai 20 volt boleh lah. Tapi 10 volt aja cukup karena kita itu basic itu kemampuan liftingnya beda sama klasiko ya. Klasiko itu di bawahnya Zikos. Nah, kalau sisanya boleh 10 sampai 40 volt. Boleh. Loh, ini rambutnya tak kasih 40 volt di bleaching kan masuk enggak warnanya? Aku jamin masuk. Tapi nek sehatnya aku enggak jamin. Rambut di bleaching diajar 40 volt ya wis keripik. Ya, jadi enggak usah ya. Kemarin soalnya Banyuwangi ada yang tanya, "Loh, kok itu kalau saya ada di level 8 terus saya ini pakai 40 volt itu boleh enggak?" Boleh, enggak apa-apa, tapi nek rambut klien murus saya jangan ini ya. Kan udah tahu rambut sensitif diajar 40 volt ya jadi keripik. Kalau di rambut yang sensitif, bleaching 10 volt tuh ada patulah ya. Tuh 10 sampai 20 volt boleh, kalau normal hair boleh 10 sampai 40 volt. Jadi 40 volt itu boleh dipakai kapan? Kalau rambutnya warnanya normal atau tidak bekas bleaching atau tidak dicadok tiap hari. Atau apalagi? Bekas moting jangan 40 volt muntuk. Panas soalnya. Pernah kan di sini pakai 40 volt muntuk gitu keluar-keluar kayak busa-busanya gitu, kalau dipegang keras gitu busanya, hati-hati panas itu, hati-hati ya rambutnya. Biasanya akhirnya ada yang overlifting di sini yang di bawahnya gelap. Pernah ya? Kok mantuk-mantuk berarti pernah ini ya, ini sama, saya juga pernah dulu waktu masih belum bertobat ya. Ya lanjut berikutnya. Sampai di sini ngerti enggak ini? Jangan mantuk terus nanti pas makan siang babar hilang kabeh. Ya, karena untuk pengetahuan ini untuk kita pakai di salon. Kalau kita nanti salah, jangan nanti pikirnya nanti kok produknya nggak bagus. Sebetulnya pengetahuan produknya yang kurang tepat. Gitu loh. Oke, lanjut. Nah, kita berbicara tentang pH changer di sini ya. Oke. Ya lanjut ya. Ajar ya, apa ya Rahma ya. Nanti aku yang aplikasi warnanya, oke. Oke, kita bicara pH changer, Pak. Tadi kayaknya kan muncul pH changer. Nah, ini loh pH changer. Saya paling suka banget dengan pH changer ini. Nih barang ini. Nih. Oke, yang
Oh nanti bagiannya. Oh kita ada sisa masih bisa nggak buat? Masih ada satu kan? Ada ya, masih ada ini hadiahnya. Habis ya nggak ada. Oh ya semoga aja ini nggak kepake. Soalnya nanti kalau kepake nggak bisa jadi hadiah. Tapi ya boleh di. Tapi tak jelaskan dulu. Dulu kalau kita belajar pewarnaan itu ada berapa pewarnaan sih di kita berbicara. Yang pertama adalah permanent color ya. Tak kasih bocoran satu itu namanya permanent color. Apa itu permanent color? Ya sikos ini basic, klasiko, pokoknya yang ada nomor-nomornya itu permanent color. Maksudnya bukan ya. Pokoknya yang permanent color, yang pH-nya itu biasanya di sekitar 9 atau 11. Yang kedua apa? COL itu warna apa? Semi permanent color. Nah, COL itu direct color namanya teman-teman. Direct. Oh tulisanku pakai teman. Color gitu ya. Ini yang diaplikasikan tanpa oksidan ya, oksidan atau fluoresan. Ini yang kita namakan direct color. Apa itu? Ya macam-macam. Kalau kita punya adalah COL ya, yang diaplikasikan dimasak saja kayak masker. Nah, yang terakhir adalah warna. Ayo, siapa yang pernah denger nih? Demi permanent color. Demi color. Seperti itu. Oke, kita kalau belajar yang namanya salon pasti pernah belajar Pak, tolong dimintain lagi ke ini. Oh, oke, sudah. Pasti habis kalau saya ngajar. Siapa di sini dulu SMA nih, Pak? Macung? Tidak ada. Siapa sih, Pak? Hanya Anda saja, karena saya IPS ya. Tapi tidak ada keterbatasan saya untuk belajar karena keinginan belajar saya tinggi banget gitu. Mbaknya dulu waktu IPA SMA pernah dengar yang namanya pH? Pernah. Berapa Mbak? Dari pH berapa sampai berapa? Ingat? Lupa. pH itu dikatakan netral di mana? pH yang aman, netral di antara 6 dan 7. Kalau di bawah 6 ini namanya apa? Bahasa Indonesianya apa? Asam. PAI pasti ngerti karena pasti hubungannya kulit kita ada juga asam ya. Kalau di sini apa namanya? Saya tanya, permanent color pH-nya tadi saya sebutkan di mana? 9 sampai 11. Sleek pH-nya ada di mana? Sleek. Smoothing. Keriting. pH keriting ada di mana? 9. Sama ya, antara 9 sampai 11 tergantung produknya. Semakin tinggi pH-nya maka semakin merusak rambut. Karena rambut kita adalah basicnya, amannya itu dari 3 sampai 5. pH rambut kita sama dengan kulit kita. Makanya kulit kita kalau ada produk yang pakai vitamin C itu sesuai untuk nurunin pH. pH sama. Nah, apa yang kita bicarakan dengan pH changer sebetulnya adalah untuk menurunkan permanent color yang tadi pH-nya ada di sini menjadi turun di atas 7 dan di bawah 8. Saya kurang tahu pastinya berapa, tidak pernah saya ukur. Tapi ini saya ukur pH-nya itu 4,2 sampai 4,5. Tujuannya adalah merubah permanent color menjadi demi permanent color, fungsi pertama. Jadi kalau dulu, zaman dulu nih ya, sebelum ada pH changer, kalau kita mau stok warna itu pasti banyak banget. Kalau kita sudah bicara 7.12, waduh ini rambut itu di bleaching, nek dikasih 7.12 permanent color bodol. Harus pakai demi, beli lagi 7.12 tapi yang demi. Akhirnya stoknya ada berapa? Ada 2, satu permanen, satu demi. Nah, ada pH changer wis gak usah pusing. Campurkanlah warna permanen dengan pH changer 1 banding setengah. Jadi permanen colornya itu 10 gram, pH changernya 5 gram. Itu warnanya sudah jadi warna demi permanen. Ingat, rambut yang di bleaching di level 7 ke atas itu kategorinya rambut sensitif. Ibarat orang senggol bacok, sensitif dia, nggak bisa kena
kena tekanan sedikit dia bisa brodol. Makanya harus dengan proses pewarnaan yang kandungannya adalah di bawahnya. COL berada di mana? COL itu di bawah 6, sekitar 5, 4 sampai 5. Makanya rambut kalau rusak di COL langsung sehat, langsung enak, dicatok licin, rambutnya langsung mengkilat. Ya, tujuan dari adanya pH changer ini adalah merubah ini menjadi warna demi permanen. Itu yang penting pertama. Kedua adalah untuk menekan lifting. Selain untuk menurunkan pH adalah kedua untuk menekan lifting. Oke Pak, bisa masuk ke materinya Pak. Nah, dengan pH di bawah permanen berfokus mengisi warna intens dan lebih. Oke lanjut Pak. Nah, digunakan pada rambut mengalami proses bleaching, proses kimia digunakan untuk mengisi warna. Fokusnya hanya mengisi warna, teman-teman, tanpa menerangkan warna base-nya terlalu tinggi. Oh, kalau mau difoto boleh ya? Apa saya tadi kecepatan? Kalau kecepatan minta balik tidak apa-apa. Balik ya? Oh, udah dibalikin, oke, dicatat dulu atau difoto gitu ya. Paling enak itu difoto cepret, baru nanti diramesi lagi di rumah gitu ya. Diramesi, saya tuh paling seneng ngomong diramesi. Dulu itu nenek moyangnya itu suka mainan itu, kalau saya enggak gitu. Oh iya, habis gitu. Iya. Jadi permanen ini kalau di produk luar kita itu kayak free amonia itu ya beda. Ya beda Pak, sama sih Kak. Kalau amonia free ya jelas, kalau amonianya enggak ada pH-nya ya pasti rendah tuh. Ya jelas, nggak ada amonia ya pH-nya pasti rendah. Kalau di brand-brand sebelah kita itu wes aduh stoknya banyak banget, wes stres gitu. Oke, lanjut Pak. Selain untuk itu bisa untuk menekan lifting ya gitu. Berfokus, jadi pH changer ini hanya merubah warna permanen yang tadinya bisa melifting itu hanya dirubah menjadi hanya menitun aja, mengisi warna. Sehingga karena fokusnya mengisi warna tidak melifting, maka hasil warnanya lebih bagus dan lebih awet. Sorry. Lanjut Pak. Miliki demi color tanpa harus menambah stok warna ya seperti yang saya jelaskan tadi ya toh. Nggak perlu banyak-banyak sudah. Kira-kira loh kok aku pakai pH changer itu 712 bisa enggak? Yo bisa banget. Lah kok aku pakai 40 bisa enggak? Bisa banget. Kemarin aplikasi saya warna di model yang ini sama yang di Tulungagung itu kita pakai 40 dan pH changer. Oke. Tapi kalau untuk uban jangan pakai pH changer, dilarang ya. Filler pH changer dilarang untuk uban. Oke, lanjut. Nah, cara pakainya gimana? Contoh 712 20 gram, 10 voltnya 30 gram, berarti itu perbandingan basic atau colornya atau klasikonya dengan peroxide-nya perbandingan 1 banding berapa itu? Kalau 20 sama 30? 1,5. Ya jelas kelihatan IPS semua ini di sini sudah. Kalau udah masuk kayak gini masih loading lama itu IPS wes. Jelas otak kiri ini jarang dilatih, otak kanan terus pokoknya. Otak kanan luar lagi. Ya sini nggak masuk di otak, di luar otak itu maksudnya. Neominnya 30 gram, 45 gram. Nah gini teman-teman, kalau sudah pakai pH changer ya, itu boleh 1 banding 1,5. Karena apa? Setengahnya udah ada pH changer ya. Tapi kalau tanpa ada pH changer wajib 1 banding 2 seperti yang saya katakan tadi. Itu kan neomin 30 gram, 10 voltnya 45 gram, berarti ini kan 1 banding 1,5. Tapi ditambahin 50% dari warna basic. Ya boleh, dari warna basic. Jadi pH changer itu pemakaiannya ada 50% dari warna basicnya tanpa peroxide. Paham sampai di sini? Nanti ada ulangannya ini nanti. Dikasih lembaran gitu, nanti dinilai gitu ya. Ada yang 80, 70. Ya saya orangnya suka bercanda. Jadi sorry. Oke, lanjut. Saya kok lanjut sampai sini ada pertanyaan. Ngerti apa babar blas iki ceritane kok meneng kabeh? Kok diem semua ya? Babar belas, aduh. Oke. Berapa pH-nya berapa? Iya. Atau saya terlalu cepat mungkin ya jelasinnya. Ya, ini basic teman-teman. Ini pH changer. Kalau kita pakai Blue Azure-nya 50 gram, berarti pH changer-nya berapa kalau ini 50%-nya? Betul, 25 yaitu separuhnya. Cara pakainya gimana? Ini dulu dicampur dengan peroxide 1 banding 1,5. Kalau 50 berarti peroxide-nya kan 75 gram nih. Diaduk sampai rata, setelah itu baru ditambahkan ini 25 gram. Jadi hitungannya tetap 1 banding 2 perbandingannya, cuma yang separuhnya itu dipakai ini. Dengan color, bukan dengan campuran oksidasi. Ya.
Ingat ya, jangan sampai nanti dicampur dulu sama oksidan ketemu 60 gram terus dikasih 30 gram ini warnanya terlalu biasanya kalau pH-nya terlalu turun itu malah warna nggak bisa masuk karena ini bukan hair color, dia demi permanen color kalau dicampur ini. Oke, sik gambar gelas. Ulangi lagi, oke ya. Ini basic teman-teman, Blue Azure dan ini pH changer. Ketika formula yang kita pakai adalah 50 gram dari Blue Azure, maka peroxide-nya adalah 75 gram, yaitu perbandingannya 1 banding 1,5. Yang berapa volume? Ambilan juga peroksida. Peroksida berapa volume? Ya. Anggap aja kita demo ya di mangkok. Ojo Pak, di mangkok iki gak digawe gawe Ibarat apa. kata aja. Jadi nggak bingung ibunya. Iya, sini aku apa? Mangkoknya buat anu aja, beli kamu aja. Sama gitu loh. tapi Iya. barangnya. Seakan-akan kayak dicampurin. Nah, udah. Koreum. Ya, nggak jangan nutup Mbak. Yang pertama memang colornya itu ya, basicnya dulu. Jadi acuan basicnya yang tadi colornya yang basic, katakan 50 gram. Berarti 50% dari contoh ya. Ya. Pertama kan kita basic dulu nih. Ya, Pak, tangani sampai tak ada timbangan. Ya wes, nggak apa-apa. Jadi supaya memang bingung kalau ngelihat perbandingan itu. Tapi kalau sudah ngeh gampang. Ya, 50 ini gram, praktek. ya. Wah, plotot terus ketemu 50 gram. Nah. Ojo gawe timbangan sing gawe wesi ya. Jangan pakai timbangan itu ya. Yang timbangan Ayo. Pakai timbangan digital yang 2 digit di belakang. Itu akurat ya. 50 gram. Nah, setelah itu ambil peroxide. Nah, kalau 50 gram ini perbandingannya 1 banding 1,5, dia lebih banyak setengah daripada ini kira-kira berapa? 75 75 gram. Cokol. Dia jadi. Nah, Maklum, kita mau maklum, pakai ya. pH changer nih, karena ini tadi kita pakai 50 gram, berarti separuhnya berapa? 25. Tapi ingat, setelah cat dan peroxide ini Diaduk dulu. diaduk dulu. Ini terakhir ya. Oke. Oke. Tapi paham Acuannya ya? ke basic. Oh, Ya, bukan bukan acuannya ke kalau gini lebih ngerti ya. Ya, memang harus kayak gini. Kudu ono alat peraga, Pak. Aku bukan untuk Boleh 1 1 banding 1,5 atau 1. Cuman gini loh, karena ini kan fungsinya kita kan pengen ngetun aja, pengen warnanya intens gitu kan. Kenapa kalau intens ini? Kalau kita pulang dari kita, orang tua rambutnya sudah pastel, gua dicuci berapa kali bisa amblas. Buat intens. Jadi kalau saya ya, kalau ada sorry Pak, ini kayak sirkus aku Pak. Kalau ada klien, kok aku pengen warnanya gini, selalu tak bikin lebih intens. Aku tak bilangin, warnamu tak intensin ya. Mungkin kelihatannya kalau pertama keluar nanti agak sedikit gelap sedikit gitu, tapi nanti lunturnya bagus. Selalu kita karena apa? Kita kejar juga setelah luntur beberapa kali cuci itu warnanya isi api, supaya dia nggak komplain cepat luntur ya. Di mana-mana kamu cat warna ya pasti cepat luntur, toh apalagi warna pastel. Nah itu seperti itu. Jadi kalau saya selalu bikin warna yang lebih deep. Tujuannya supaya klien itu pulang dia tidak merasa apa ya. Biasanya orang itu yang jadi masalah itu gini loh. Hujan-hujan main ke pantai sama renang. Itu jadi penyakit. Lah habis semir moro main ke pantai ya mau cerotong rambutnya masih sensitif dibawa ke pantai kena kadar garam yang tinggi. Iya. Siapa yang di sini pernah main ke pantai? Pernah mandi di pantai? Apa yang terjadi setelah Anda mandi di pantai dan tidak dibilas, tidak disapu rambutnya? Kering. Yang suka berenang di kolam renang siapa? Yang sampai rambutnya sampai kalau habis berenang rambutnya ngawang-ngawang? Ya, nanti kita sore mau berenang ya di lantai di bawah. Nah, seperti itu. Hati-hati karena kaporit kandungan sulfat yang tinggi itu membuat warna cepat luntur. Ya.